Selamat siang, Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam doa kerahiman ilahi dan juga koronka pada siang hari ini yang akan segera saja kita mulai. Kita siapkan kaplet doa dan rosario jika Anda memiliki, dan kita akan dengar pesan-pesan Tuhan Yesus kepada Santa Faustina. Pada pukul 3 petang, serukanlah kerahimanku, khususnya bagi para pendosa, dan biar sebentar saja renungkanlah sengsaraku, teristimewa saat-saat ajalku, ketika aku seorang diri saja. Inilah jam kerahimanku yang paling besar bagi seluruh dunia. Bertobatlah, waktunya sudah dekat. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Kita akan lanjutkan dengan doa koronka dengan merenungkan sengsara Yesus. Dan doa koronka ini kita daraskan dengan wujud-wujud doa permohonan sebagaimana yang telah ditayangkan tadi di muka. Dan kiranya kita semua sekarang akan mempersiapkan hati kita untuk melanjutkan dengan doa koronka. Bapak Ibu terkasih, mari saat ini kita serahkan dan kita letakkan semua sakit penyakit kita, semua persoalan dan permasalahan yang sedang kita hadapi, serta semua penderitaan dan beban-beban hidup kita, dan semua orang yang kita doakan pada kaki salib Yesus. Mari kita bawa semuanya ke kaki salib Yesus. Dan kita mohon supaya Yesus berkenan untuk mau menjamah, melawat, dan mendengarkan serta mengabulkan doa-doa kita. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa semua persoalan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami. Kami juga membawa setiap persoalan kami. Tolong Tuhan Yesus, dengarkanlah doa-doa kami ini dan mampukan kami untuk melewati semua rintangan yang ada di hadapan kami. Kami juga membawa orang-orang yang kami kasihi Tuhan Yesus. Tolong lawat mereka, jamah mereka Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan, yang berduka Kau hibur, dan yang membutuhkan jalan keluar dan pertolongan-Mu, biarlah Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan terbeban Tuhan, berikanlah kelegaan. Ya Allahku, harapanku satu-satunya dalam diri-Mu telah kuletakkan segenap harapanku, dan aku tahu bahwa aku tidak akan dikecewakan. Aku mengetahui seluruh kemahakuasaan kerahiman-Mu, dan aku berharap bahwa Engkau akan memberi aku apa saja yang diperlukan oleh anak-Mu yang lemah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Renungan sengsara Yesus. Luka-luka pada kepala Yesus yang dimahkotai duri. Kepalamu yang kudus, bijaksana, dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka. Karena segala pikiran kotor, kesombongan budi, dan prasangka buruk kami. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Aku bersujud di hadirat-Mu. Tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua belah tangan Yesus. Tangan-Mu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat orang yang berdosa. Kini terpaku, tak berdaya, karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan. Kami silih semua dosa itu, dan mohon roh cinta kasih-Mu untuk kami yang lemah dan berdosa ini. Kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan,
dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darah-Mu yang tertumpah dan paku-paku yang menembus kedua belah tangan-Mu, sambil memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan untuk segenap keluarga kami di sini dan dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Aku bersujud di hadirat-Mu, tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua belah kaki Yesus. Kaki-Mu yang kudus tak mengenal lelah dalam melangkah untuk berbuat baik. Kini terpaku lemah, tak bertenaga. Karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan, ke tempat yang tak sopan, dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kaki-Mu yang berjalan di atas air, kini terkulai lemah di atas salib. Karena dosa ketidaksetiaan kami, kaum muda, para imam, dan biarawan-biarawati, serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Kami silih semua dosa ketidaksetiaan itu dan memuliakan tetesan darah-Mu serta paku-paku yang menembus telapak kaki-Mu, sambil memohon roh tobat, kasih, dan kesetiaan bagi kami dan Bapa Suci, para kardinal, para uskup, para imam, biarawan, biarawati. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Aku bersujud di hadirat-Mu,
Tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada seluruh tubuh Yesus. Tubuh-Mu yang mulia, kudus, dan tak bercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu, keringat, dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, kemalasan. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap pencobaan serta kerelaan dalam berkorban. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan, bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba, materialisme, hedonisme, seks bebas, dan aliran-aliran yang menyesatkan. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Aku bersujud di hadirat-Mu. Tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada lambung Yesus. Lambung-Mu yang kudus dibuka oleh tombah keangkuhan kami, kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut, selalu mengampuni, rendah hati, dan membawa damai dimanapun kami pergi. Kami berdoa pula, memohon rahmat tobat, kasih kesetiaan-Mu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani, bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih, serta bagi semua mereka yang berbeda agama, suku, ras, maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan, maupun kerusuhan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Aku bersujud di hadirat-Mu, tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sampaikan doa permohonan yang mungkin masih tersimpan di hati Bapak, Ibu, saudara-saudari secara spontan. Kami persilahkan. Silahkan di-unmute mic-nya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para pengusaha supaya tetap bertahan sehingga para karyawan bisa tetap bekerja dan memperoleh penghidupannya. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang,
Kami mohon kepadamu ya Bapa, agar pandemi ini dapat segera berlalu, dan bagi mereka yang sakit dan menderita, diberi kesembuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh disembuhkan. Selama 1 bulan kami mengalami klaster keluarga terkena pandemi. Kami sangat bersyukur untuk itu ya Tuhan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak kami bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur atas kasih setiamu yang sungguh luar biasa yang telah kau berikan bagi kami. Kiranya engkau tetap akan melawat, menjaga dan melindungi kami semua, juga bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya engkau juga akan memberikan jalan keluar bagi para pemimpin kami sehingga kami semua bisa mengatasi masalah pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk arwah dari Ibu Virginia Kusuma yang telah kau panggil pada tanggal 27 Juli. Semoga Ibu Virginia Kusuma mendapatkan tempat yang layak di sisimu dengan tenang dan damai. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu untuk saudara kami Daniel Dewangga yang saat ini lagi sakit. Dengan penuh iman dan harapan kami mohon kuatkanlah Daniel dalam deritanya. Dampingilah dan hiburlah dia dalam kesunyian dan kesepiannya, dan teguhkanlah dia dalam iman dan harapan. Jadilah engkau menyembuhkan dia dari penyakit yang dideritanya. Dan juga berikanlah kesabaran penghiburan bagi istri dan anak-anaknya. Kami mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa bagi orang sakit. Sembah dan bakti kami kepadamu ya Tuhan Allah yang setia selama-lamanya. Kini kami hadir di hadapan-Mu, hendak memohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudari kami yang menderita sakit beberapa hari ini. Kami tidak berkuasa sedikit pun untuk meraba rencana-Mu. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu ingin agar manusia selamat sebagaimana tampak dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kami yang merasa iba akan penderitaan manusia dan menyembuhkannya. Ke dalam tangan-Mu kami percayakan kondisi saudara kami dengan tulus dan pasrah. Silakan sebutkan namanya di dalam hati. Berilah yang terbaik menurut kehendak-Mu, dan ulurkanlah belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang kami bawa dalam doa pada hari ini. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Doa arwah. Allah Bapa Maharahim, kami sungguh percaya akan kasih-Mu yang tiada batas. Hari ini, bersama dengan seluruh gereja-Mu, kami mohon agar Engkau berkenan melepaskan dari segala hukuman karena dosa-dosa saudara-saudara kami ini. Kita bisa menyebutkan orang-orang yang kita doakan di dalam hati. Semoga Engkau memperkenankan mereka memasuki hidup abadi di surga dan memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Semua ini kami mohon kepadamu, dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Ya Yesus yang telah dipaku di kayu salib, kami memohon, berilah kami rahmat, supaya selalu setia dalam melaksanakan kehendak Bapa-Mu.
Dan bila kehendak Bapa tampak terlalu berat dan sulit untuk kami laksanakan, maka kami memohon padamu ya Tuhan, semoga dari luka-lukamu Engkau curahkan kekuatan dan ketegaran, dan semoga kami dapat berseru berkata, terjadilah menurut kehendak-Mu. Ya Yesus, Juru Selamat dan Pengasih keselamatan manusia, dalam sengsara yang begitu dahsyat, Engkau telah melupakan dirimu sendiri dan memikirkan keselamatan jiwa-jiwa manusia. Oh Yesus yang penuh belas kasih, berilah kami rahmat agar mampu melupakan diri kami sendiri demi orang-orang lain. Semoga kami dapat membantu Engkau dalam misi penyelamatanmu sesuai dengan kehendak Bapamu di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepada Allah, kita sudah berdoa di jam kerahiman ilahi dan juga berkoronka bersama-sama. Ini saatnya kita akan mendengarkan renungan singkat dari Romo Rudi Hartono, moderator Komunitas Jalan Kerahiman Ilahi. Silakan Romo. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat, Rasul Kerahiman Tuhan yang diberkati Tuhan. Shalom, terima kasih bersama kita telah mendaraskan doa kerahiman bersama dengan intensi-intensi dan sekaligus juga kita doakan koronka dalam kebersamaan kita. Sambil sebetulnya yang kami rumuskan dalam catatan keprihatinan kami untuk dunia, untuk Indonesia, dan untuk wabah pandemi ini secara global, kita perlu menambahkan juga intensi untuk bertobatnya banyak pendosa. Nanti kita lihat beberapa catatan yang penting, mengapa ini menjadi semacam permenungan dan refleksi kecil. Karena wabah pandemik ini sudah berjalan hampir 2 tahunan. Dan kita semua dalam kondisi yang serba penuh keprihatinan, juga ada dalam situasi yang menderita, tetapi juga mungkin di sana-sini, baik persoalan ekonomi sudah mulai terasa amat memperhatikan. Maka dalam catatan seperti ini, ada seorang yang merumuskan sesuatu yang devosional, supaya juga pertobatan para pendosa menjadi garis bawah. Jangan-jangan ini sebuah tanda atau simbol yang ingin disampaikan kepada Tuhan. Ataukah ada sesuatu juga yang ingin disampaikan di sana? Mari sejenak kita akan merumuskan mengenai misteri sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, seorang devosan tak lepas dari merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tadi kita bersama-sama berdoa koronka demi sengsara Yesus yang pedih. Sengsara Tuhan dibawa untuk kita sampaikan kepada Allah. Dan kalau ini menjadi ungkapan dan seruan kita, maka Allah itu iba hatinya. Mari kita lihat apa sih kandungan misteri sengsara Tuhan kita, dan mengapa ini menjadi penting dalam jam kerahiman. Lanjut dengan teksnya. Mari kita lihat catatan-catatan tertentu. Ada fenomena yang saya garis bawahi, 2 catatan kecil saja. Dunia ini menjanjikan banyak kenikmatan. Tujuannya mempermudah manusia dalam segala bidang, dan akhirnya manusia menikmatinya. Tidak perlu disebut apa aja itu, tetapi ini hanya fenomena, sebuah refleksi. Memang di dunia kita menjanjikan banyak hal-hal yang duniawi. Tetapi di pihak lain ada fenomena salib bagian dari para devosan. Anda dan saya. Sebagaimana saya juga membawa salib ini ya. Salib yang sungguh menjadi inspirasi bagi kita bersama.
Dan dalam salib, Anda dan saya merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dapat kita kontemplasikan terkait dengan misteri sengsara Tuhan Yesus Kristus? Coba kita lihat lanjut ya dengan slide-nya. Apa yang boleh kita rumuskan mengenai hal ini? Coba Anda lihat dan bayangkan mengenai salib ini. Lihat di situ ada Maria, ibu Yesus yang selalu mendampingi. Lihat di sana sini dalam ikon ini ya ada dua malaikat yang melihat peristiwa kejadian ini. Di situ ada Nikodemus ya. Di situ ada orang-orang yang masih setia untuk menemani sengsara Yesus. Pertanyaannya, di manakah 12 murid yang lainnya, saudara-saudari? Katanya mereka dekat. Katanya mereka orang-orang yang dipercaya. Katanya mereka semua yang selalu mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan. Di mana dia itu? Mereka kemana? Dalam misteri salib ini, mereka kocar-kacir. Mereka pergi. Mereka mungkin ketakutan. Dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Misteri ini boleh kita lihat. Memang salib kalau dilihat sebagai semacam simbol penderitaan saja, melahirkan pada kita, Anda dan saya, ketakutan-ketakutan. Tapi apa yang mungkin bisa kita timba di balik misteri salib ini? Mari kita lihat beberapa catatan penting. Lanjut ya. Misteri salib pertama-tama harus dipahami sebagai penebusan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih nggak mengalami ditebus dosa-dosanya, kita ini sombong. Apalagi kita bertahan dalam kenyataan-kenyataan bahwa aku ini dengan kepalaku, dengan otak dan pemikiranku, aku bisa bertahan dan menyukseskan kehidupan. Oke, sampai berapa? 85 tahun kamu udah kelihatan lelah, 90 tahun loyo, mungkin 100 tahun sudah nggak ada lagi. Begitukah pikiran kita yang membuat Anda dan saya bertahan untuk ini? Dunia di mana rasul selalu hidup, lihat bahwa salib melambangkan lain, penebusan. Dan penebusan manusia ini dirumuskan. Ya Allah, mestinya dari Yesus sudah cukup untuk memuaskan keadilan-Mu. Tetapi ya Yesus, murni karena cinta akan kami, Engkau sendiri telah menjalani sengsara sedemikian mengerikan. Seluruh penghampaan dirimu adalah karya kerahiman dan karya cintamu yang tak terselami. Pada saat kematianmu disalib, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada kami. Sambil membiarkan lambungmu terbuka, Engkau membuka bagi kami air kerahiman yang tak kunjung kering. Sambil memberikan kepada kami darah dan air yang keluar dari hatimu. Demikianlah maha kuasanya kerahimanmu. Ini refleksi dari Santa Faustina. Salib adalah misteri penebusan. Ini salib nggak main-main. Yang tadi kita sudah renungkan bersama, dari peristiwa-peristiwa itu maknai artinya bahwa salib membawa Anda dan saya pada kurban penyelamatan. Dan itu jalannya penebusan. Lanjut ya slide-nya. Catatan pertama dari jalan penebusan. Mengapa Anda dan saya sekarang diminta untuk merenungkan sengsara Tuhan? Ini ada dalam buku catatan harian, di mana disampaikan sabda Yesus. Aku ingin agar dengan lebih mendalam, lanjut ya, engkau mengenal cintaku, engkau akan memahaminya apabila engkau merenungkan sengsaraku. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Faustina dan akhirnya kita gumuli bersama. Mengapa akhirnya kita perlu merenungkan sengsara Tuhan? Supaya Anda dan saya mengenal cinta Tuhan. Kalau Anda tidak pernah mengenal cinta Tuhan, bagaimana Anda akan bisa memahami siapakah Tuhan dalam hidup Anda? Ini penting. Lanjut ya. Mari kita rumuskan kemudian.
merenungkan secara Tuhan. Dikatakan juga oleh Tuhan Yesus, lebih besar pahalanya 1 jam merenungkan sengsaraku yang memilukan daripada 1 tahun mendera diri sampai mengeluarkan darah. Kontemplasi dong pada luka-lukaku yang pedih, yang membawa manfaat yang besar bagimu dan mendatangkan sukacita yang besar kepadaku. Jadi Tuhan Yesus ini ingin dihargai sebetulnya pengorbanannya. Tapi kalau Anda, bagaimana Anda bisa memberi penghiburan kepada Tuhan? Sukacita yang besar kepadaku. Ini catatan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Faustina. Mari kita lanjut juga dengan catatan yang amat penting. Merenungkan sengsara Tuhan. Dikatakan di sana, sedikit sekali jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Semuanya lewat cepat-cepat. Semuanya formil begitu saja. Dan Tuhan mengatakan betul, Faustina, hanya sedikit jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Saya di sini juga mengajarkan beberapa catatan-catatan tentang devosi kepada rekan-rekan frater. Nggak semua berhasil juga teman-teman. Ada yang selalu ikut kapel kepada saya. Di kapel kita bersama-sama berdoa. Tapi tidak sebagian besar juga yang lebih memilih berolahraga, jalan-jalan. Meskipun mereka adalah pribadi-pribadi terpanggil, tapi ini tawaran semuanya. Tidak keliru juga. Tetapi Yesus menyampaikan kesan sedikit sekali jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Padahal di situ disampaikan belum ya. Jiwa-jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan sungguh-sungguh akan kuanugerahi rahmat yang banyak sekali. Apa saja rahmatnya? Banyak. Bertumbuh di dalam rohani, pelayanan, rezeki, sukacita, bahkan keselamatan dan perlindungan. Padahal dikatakan di sana jiwa-jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan sungguh-sungguh akan kuanugerahi rahmat yang banyak sekali. Ini mengapa Anda dan saya diminta merenungkan sengsara Tuhan. Lanjut ya. Saya menggarisbawahi dari pengalaman Santo Santa aja deh sekarang. Itu Faustina dan Yesus minta. Sekarang Padre Pio. Bagaimana pengalaman Padre Pio yang saya baca dalam buku-buku itu, dia hanya menggaris satu aja ya. Bahwa pengalaman ingin membantu sesama bagi Padre Pio merupakan sebuah pengorbanan diri. Dan itu diandaikan bagaikan melihat Yesus yang berkorban untuk dosa kita. Pantesan ya dalam seluruh hidupnya Anda akan lihat Padre Pio itu suka menolong, bahkan menjadi bilokasi. Saat ini dia mengajar, tiba-tibanya jiwanya lepas menolong orang, entah yang kecelakaan, entah yang apa, pokoknya yang membutuhkan. Itu beberapa catatan dari kisah-kisahnya. Atau kita bisa lihat lagi Santa Teresa dari Avila. Ini seorang santa yang hidup di abad 16. Yesus bahkan mengatakan kepada Teresa Avila, kamu kira putriku bahwa pahala terdapat dalam kenikmatan? Tidak. Pahala itu ada dalam bekerja, menderita, dan mencinta. Itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri kepada Santa Teresa di Avila. Bukunya tebal teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat, ini bukunya ya. Riwayat hidup Santa Teresa. Tebal, saya dikasih oleh suster tetangga sebelah ini. Dan kebetulan ya memang Teresa di Avila bagian dari keterpesonaan saya untuk melihat catatan-catatan rohaninya. Menarik. Kamu kira putriku pahala terdapat dalam kenikmatan? No, tidak. Bahkan Tuhan Yesus memberi gambaran lagi. Coba lihat Avila, Santo Paulus.
Coba lihat itu. Ini dalam visionnya. Orang-orang kudus tuh enaknya gitu ya. Bisa dialog dan wawancara sama Tuhan. Kita belum ya. Mungkin utang kita masih banyak, dosanya belum ditebus, atau mungkin lebih sering banyak dosanya. Jadi kita belum mengalami vision kecil. Tapi semoga kita belajar ya teman-teman. Lihat Santo Paulus dikatakan, dia hanya sekali mengalami sukacita. Selebihnya kesaksian hidupnya adalah derita. Baca kitab suci dengan sesungguhnya. Kemudian Yesus sendiri sharing. Coba Teresia, lihat hidupku, lihat hidupku. Seluruh hidupku penuh penderitaan. Dan hanya di Tabor engkau mendengar sukacitaku. Apa itu teman-teman? Kalau Anda pernah tahu pengalaman di Tabor, di Gunung Tabor. Bacaan hari ini pas ya. Hari ini Jumat pertama yang pas loh. Yesus menampakkan diri kepada kemuliaannya. Transfigurasi. Tapi kan hanya ditampilin sekejap kan. Petrus tempat terpana mau camping lagi. Ayo dirikan kemah. Begitu mau dirikan kemah udah sekejap lenyap. Hah? Gak jadi. Karena saking bahagianya terpesona. Terpesona akan kemuliaan yang kelak didapatkan. Tapi sebelumnya jangan lupa aku harus sengsara Petrus. Sebelumnya aku harus menderita. Nggak bisa dong. Benar. Sebelumnya kok aku harus menderita. Dan dia juga menyampaikan, lihat Teresia, Bunda Maria. Meski Ibu Maria menggendong bayi Yesus, ia merasakan kepedihan sejak Simeon. Anda baca Lukas bab 2 ayat 34 sampai 35 itu mengatakan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Iya apa enggak? Iya. Begitu Yesus baru dipersembahkan, juk-juk Herodes marah, pengen membunuh semua bayi laki-laki karena katanya ada calon raja. Yang dimaksud ya Yesus itu. Dia bawa pergi, dituntun malaikat, pergi. Saya bisa paham seorang ibu bawa baby, hanya kendaraannya mungkin onta saat itu pergi ke padang pasir, siang malam pergi. Anda bisa bayangkan itu bagaimana lelah letih perjuangan dan deritanya luar biasa. Di sana tinggal sampai Herodes mati, berarti lama loh teman-teman. Lama, berapa tahun lah terserah itu ya, aku belum memastikan. Pulang lagi masih mengalami situasi-situasi yang pahit getir. Lanjut ya, terakhir itu kalau nggak salah. Mana teksnya? Lanjut. Lihat lagi pengalaman orang-orang kudus. Mereka menjalankan tapa berat dan berjuang keras melawan setan dan diri mereka sendiri. Mereka melewati malam-malam panjang tanpa hiburan rohani. Ini dikatakan Yesus kepada Teresia Avila. Lihat tuh orang-orang kudus. Bahkan dia mengatakan, Bapakku memberikan cobaan yang lebih besar kepada semua orang yang memang lebih dicintainya. Dan sang cinta itu menanggapinya. Artinya orang-orang kudus mau. Yes. Lihat kan banyak itu perjuangan orang-orang suci. Makanya dia menyampaikan lagi Tuhan Yesus kepada Teresia Avila. Lihat tuh luka-lukaku. Lihat ini luka-lukaku dari kepala, 2 tangan dan 2 kakiku, termasuk lambungku. Lihat ini luka-lukaku. Penderitaanmu Avila belum mencapai tingkat yang seperti ini. Ingat sabdaku, seorang hamba tidak melebihi gurunya. Penderitaan, menderita adalah jalan kebenaran. Dengan cara ini kamu akan membantuku untuk menangisi kebinasaan mereka orang-orang yang menempuh jalan duniawi. Karena itu Avila, obat yang sejati adalah bersandarlah pada salib Yesus. Terakhir,
Bapak Ibu saudara yang terkasih, inilah yang ingin kita renungkan bersama terkait hal-hal yang kita lakukan dalam gerakan doa. Saya mengundang Anda untuk mendoakan 7 kali 7 angka sempurna di tiap hari Jumat yuk. Yang ini agak panjang 1 jam karena memang komunitas kami KJKI menempuh struktur yang demikian. Tapi Jumat depan jam 3 hanya doa kerahiman, koronka dan renungan kecil atau doa-doa permohonan. Kalau bisa saya mengundang 7 kali. Ini sebuah kebersamaan kita dan kalau bisa banyak orang berdoa di hari Jumat itu. Dalam devosi bersatu. Untuk intensi bertobatnya para pendosa. Dalam konteks wabah pandemi COVID-19 ini. Sambil kita mohon juga wabah ini dihentikan. Manusia penuh keprihatinan. Dan kalau ini akan berkepanjangan, akan berdampak banyak hal. Analisa-analisa ekonomi sudah mulai ada di sekitar kita. Maka kita memohon gerakan doa ini, yuk kita lakukan sama-sama, begitu Anda dan saya betul mau mencintai Tuhan. Refleksi saya adalah, mari kita sehati sejiwa dengan Tuhan Yesus. Semoga merenungkan sengsara Tuhan, kita boleh melihat bahwa pengalaman derita-derita kehidupan kita, semoga selalu harus dibarengi dengan cinta kepada Tuhan. Banyak ini pasien-pasien isoman di Puspasamadi yang sembuh, sudah mulai merasakan sukacita itu ketika pengalaman derita mereka dibarengi dengan cinta kepada Tuhan. Sementara Anda dan saya mengapa misteri salib Tuhan kita renungkan? Supaya Anda dan saya diundang untuk berbuat silih, berkurban, dan berdoa. Hanya 3 kata kunci itu yang paling penting. Sehingga salib menjadi sebuah lambang pengosongan diri dan jalan kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah jalan utama menuju surga. Akhirnya Bapak Ibu saudara yang terkasih, inilah kisah sengsara Tuhan yang membawa Anda dan saya menuju keselamatan. Yuk kita berpaling, bersandar kepada salib Tuhan yang merupakan obat bagi Anda dan saya. Obat yang sejati bersandar pada salib Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Romo Rudi atas renungan dan juga ajakannya untuk berefleksi bersama. Dari contoh-contoh Santo Santa kita mau belajar, dan untuk itu kami mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian juga untuk menanggapi ajakan Romo Rudi ini dalam rangka menghadapi wabah COVID juga yang masih terus berlangsung. Mari kita berdoa kerahiman dan koronka selama 7 kali berturut-turut setiap hari Jumat. Memang KJKI punya program setiap Jumat pertama dan Sabtu kedua, namun khusus kali ini Romo Rudi mengajak kita untuk bersama-sama berdoa kerahiman dan koronka setiap hari Jumat di waktu yang sama seperti tadi, selama 7 kali, mulai 6 Agustus sampai dengan 17 September 2021, pukul 14.45 melalui Zoom meeting. Silakan juga masih terus mengirimkan intensi-intensi doa dan kita akan doakan bersama-sama. Pengumuman yang kedua, kalau tadi hari Jumat, maka hari Sabtu kedua setiap bulan kita akan bertemu, dan untuk Sabtu kedua bulan Agustus ini kita akan diberkati dengan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Aba atau biasa dikenal dengan Romo Deso. Jadi Sabtu minggu kedua 14 Agustus
pukul 14.45 setelah kita berdoa dan berkoronka bersama, kita akan mendengarkan renungan bersama Romo Aba MSC. Temanya adalah waktu Tuhan, kehendak Tuhan. Mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul di masa-masa sekarang. Marilah kita manfaatkan waktu ini juga untuk bertanya dan kita mendapatkan jawabannya dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kini kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk partisipasi dan juga kebersamaannya berdoa bersama kami, Komunitas Jalan Kerahiman Ilahi. Kita akan mengakhirinya dengan berkat Tuhan melalui Romo Rudi. Silakan. Mari kita bersatu hati, semoga gerakan doa yang kita lakukan di hari yang sangat baik ini, Jumat pertama bulan Agustus, tanggal 6, pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, transfigurasi. Ini pasti bukan kebetulan. Dan ini adalah hari-hari istimewa, hari-hari baik yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Semua hanya Anda dan saya dapat maknakan di dalam iman kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga devosi kerahiman kita di mana Anda dan saya diminta menjadi rasul-rasul kerahiman Tuhan yang mengandalkan Tuhan, merenungkan sengsara Tuhan dalam kehidupan Anda, senantiasa dibimbing, dijagai, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Rudi. Terima kasih semuanya. Silahkan dibuka videonya. Kalau sekarang kita mau berfoto bersama, wajah-wajahnya silahkan diperlihatkan dengan senyuman. Kita akan mengabadikan acara siang hari ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi minggu depan di hari Sabtu. Terima kasih. Silakan tetap membuka videonya. Mungkin ada panitia yang akan mengambil foto. Tolong diambil fotonya, Pak Binar. Terima kasih Romo Rudi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih semua yang Romo Rudi dan panitia acara. Terima kasih Romo Rudi. Terima kasih Rudi. Irena. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Iren. Terima kasih. Terima kasih Bu Irena. Sama-sama. Terima kasih, mohon live ya. Terima kasih semua. Terima kasih Romo Rudi. Terima kasih. Terima kasih Romo Rudi. Terima kasih. Terima kasih Romo Rudi. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya, teman-teman. Tetap sehat semuanya, tetap sehat Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Rudi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih panitia. Terima kasih Romo Rudi. Terima kasih semuanya. Banyak yang senang berjumpa dengan Romo Rudi. Semuanya cinta sama Romo Rudi. Yang jelas tuh Alam Sutra. Wah, Alam Sutra senang nih. Senang banget. Wow. Romo Rudi, goyangnya mantap. Tidur. Alam Sutra Pegirangan. Yes. Romo Rudi pantunnya belum, Romo Rudi pantun. Pantunnya belum Romo Rudi, pantun. Pantunnya belum ya. Kalau mau dengar pantunnya Romo Rudi, lihat pojok iman. Oh ya. Mari kita bernyanyi. Karena